Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen serta teman-teman mahasiswa yang saya sayangi. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Kedua bidang ini memiliki keterkaitan yang sangat erat, saling menguatkan dan tidak dapat dipisahkan. Filsafat ilmu berfungsi sebagai landasan pemikiran, sedangkan pendidikan menjadi wadah penerapan dan pengembangan nilai-nilai keilmuan tersebut. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Natasha Fitari dengan nomor induk mahasiswa 877722095. Di sini saya akan melaksanakan tugas tutorial 2, yaitu filsafat ilmu. Jadi penjelasan secara rinci mengenai hubungan keduanya, mulai dari peran filsafat ilmu, peran pendidikan, fungsi analisisnya, hingga contoh penerapannya. Nah, jadi di sini ada peran filsafat ilmu terhadap pendidikan. Pertama, kita bahas bagaimana filsafat ilmu mengamati dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Sebagai cabang ilmu, pendidikan tidak sekedar berisi cara mengajar, tetapi harus memiliki dasar keilmuan yang kuat. Disinilah filsafat ilmu berperan, yaitu memperkuat eksistensi. Apa itu? Nah, jadi filsafat ilmu itu menegaskan bahwa pendidikan adalah sebuah ilmu yang sah, memiliki objek kajian yang jelas, yaitu manusia yang sedang berkembang dan memiliki tujuan yang pasti. Ia memastikan bahwa pendidikan bukan sekedar praktik kebiasaan, melainkan kegiatan yang melandaskan pemikiran rasional. Terus menjamin keilmiahan, di mana filsafat ilmu menguji apakah teori, metode, dan penelitian dalam pendidikan sudah memenuhi syarat keilmuan, rasional, objektif dan sistematis, dan dapat diuji kebenarannya ya. Jadi menyaring pengetahuan mana yang layak dijadikan dasar ilmu pendidikan dan mana yang hanya sekedar pendapat. Nah, terus kemudian yang ketiga yaitu menanamkan nilai. Filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak hanya bicara soal kecerdasan, tetapi juga berisi nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Jadi ilmu pendidikan menjadi ilmu yang memanusiakan manusia, bukan sekedar mentransfer informasi. Kesimpulannya itu filsafat ilmu memberikan tulang punggung bagi ilmu pendidikan agar tetap berdiri tegak sebagai ilmu yang terpercaya dan bernilai. Kemudian selanjutnya itu ada peran pendidikan terhadap filsafat ilmu. Keduanya kita sudah melihat arah yang sebaliknya ya. Jadi bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah ilmu tentang ilmu yang artinya itu butuh objek kajian agar terus tumbuh dan berkembang. Di sini peran pendidikan. Yang nomor satu yaitu wadah penerapan. Melalui pendidikan, prinsip-prinsip filsafat ilmu seperti berpikir kritis, logis, dan sistematis diterapkan secara nyata. Tanpa pendidikan, nilai-nilai keilmuan tersebut hanya akan menjadi teori kosong di atas kertas. Yang kedua itu sumber masalah baru. Di dalam praktik pendidikan, mulai dari menyusunan kurikulum, proses belajar, hingga penilaian, selalu muncul masalah-masalah baru. Masalah-masalah inilah yang menjadi bahan kajian baru bagi filsafat ilmu untuk merenungkan kembali, menguji, dan menyempurnakan konsep-konsep keilmuannya. Terus yang ketiga ada pewarisan dan pengembangan. Pendidikan mengajarkan cara berpikir ilmiah kepada generasi penerus. Ketika pendidikan berhasil mencetak manusia yang berpikir ilmiah, maka pada saat itulah jiwa dan semangat filsafat ilmu itu sendiri terus lestari dan berkembang di tengah masyarakat. Jadi pendidikan adalah tempat di mana filsafat ilmu dihidupkan, diuji, dan dikembangkan lebih lanjut. Nah, ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam pembedahan persoalan pendidikan? Hal ini karena filsafat ilmu memiliki 3 landasan utama yang berfungsi sebagai alat bedah, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, dari fungsi masing-masing, yaitu ontologi ini adalah pisau bedah yang untuk meneliti hakikat pendidikan. Hakikat ada masalah pendidikan. Ontologi bertanya apakah hakikat manusia yang dididik. Kemudian ada epistemologi, bagaimana cara memperolehnya. Nah, hal ini adalah mengkaji sumber, usul-usul, dan cara mendapatkan pengetahuan. Kemudian yang ketiga ada aksiologi. Untuk apa gunanya? Nah, di sini akan mengkaji nilai dan kegunaan serta membedah manfaat pendidikan. Apakah ilmu yang diajarkan bermanfaat bagi peserta didik? Apakah kebijakan pendidikan ini bernilai atau bernilai kebaikan dan keadilan? Kemudian
Sekarang mari kita memahami hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan. Seperti yang telah kita bahas bahwa filsafat ilmu menyoroti 3 kajian besar, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pendidikan adalah proses yang di dalamnya terdapat pembelajaran dan pemelajaran yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan kemampuan, keterampilan, memperoleh nilai, keyakinan, dan memperbaiki sikap dan perilaku. Jadi sebenarnya hubungan di antara keduanya bersifat saling menguntungkan atau mutualis ya. Jadi saling mengajar atau didaktif dan saling membenarkan atau dialektif, di mana filsafat ilmu dapat mencermati persoalan-persoalan pendidikan agar pendidikan lebih berkembang, sedangkan pendidikan memberikan wujud nyata bagi filsafat ilmu dalam mengembangkan dirinya sendiri sebagai bidang ilmu dan ilmiah. Sehubungan dengan implementasi filsafat ilmu dan pendidikan berjalan beriringan dan terus-menerus saling melengkapi. Jadi kesimpulannya yaitu filsafat ilmu adalah studi yang dipelajari tentang ilmu di pandangan filsafat yang menyoroti 3 kajian besar, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sedangkan hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang mutualis, didaktif, dan dialektis dalam membangun tubuh pengetahuannya. Sedangkan pada implementasinya keduanya menerapkan prinsip pengawasan dan penunjangan dalam membangun tubuh pengetahuan di antara keduanya. Sekian paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.